marketing ini teman-teman semua, sesuai audit kita minggu lalu, ya kita sudah bahas 5 aspek esensial yang terpenting. Untuk mengaudit perusahaan kita siap tempur nggak? Ya, saya sekilas review aja. Teman-teman yang nggak ikutan webinar kita Kamis lalu, nanti bisa kontaktin kami ya, karena recordingnya bisa teman-teman dapatkan ya. Saya review cepat aja karena waktunya nanti habis untuk review. Next, Pak Greg. Nah, aspek yang pertama adalah EO ya, entrepreneurial orientation. Seberapa kita masih semangat mengembangkan bisnis kita, internal kita. Ini lebih ke mindset, mental individu kita sebagai business owner atau sebagai profesional. Masih semangat nggak bangun pagi gitu ya? Itu yang pertanyaan yang ada di buku Stupid Marketing ya. Teman-teman semua bisa mendapatkan buku ini nanti. Kalau mendapatkan banyak inspirasi dan bertanya, tim kami akan memilih. Proaktif, inovatif, risk taking. Seberapa kita masih proaktif cari informasi? Saya kira teman-teman yang hadir hari ini, Pak Greg, semua ikut dalam IO-nya yang bagus. Karena mereka yang masih semangat, masih mau keep learning, masih mau belajar. Contohnya teman-teman semua meluangkan waktu ya 2 jam bersama kami hari ini, yang seharusnya bisa ngerjain yang lain gitu ya, tapi mau belajar, saya hargai, terima kasih, saya beri apresiasi, karena teman-teman masuk dalam kategori yang pertama, semangat untuk entrepreneurship-nya masih kuat. Nah, kalau kita lemah, berarti kita harus mindset-nya kita cas ya, tetap baca motivasi, ngelihat podcast, dengerin podcast, lihat YouTube inspirasi, karena sebenarnya perang mental kita ini, bukan perang strategi lagi, tapi perang mental. Oke, review yang kedua, thank you Pak Greg, adalah market orientation. Nah, ini adalah dari segi managerial skill ya, dari segi marketingnya. Kalau tadi dari segi entrepreneur-nya, kalau ini dari segi sistem manajemen kita. Apakah kita sudah mendengarkan suara customer sejauh ini 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir ini ya? Ataukah kita sudah melihat kompetitor kita ngapain selama 6 bulan yang lalu dan sudah curi-curi lihat informasi mereka sedang ngapain bulan Juli Agustus ke depan? Nah, kita perlu tahu, kita perlu audit gerakan mereka. Sedemikian kalau kita mau bertempur, Pak, nggak tahu ini lawan kira-kira muncul dari mana, bawa senjata apa, betul ya. Dia nyerangnya kira-kira pagi, sore, atau malam, itu kita kan harus tahu arah angin ya, kalau ilmu perangan ya. Saya paling suka lihat itu Redcliffe ya, Samko, itu peperangan antara sama Cao Cao, Pak ya. Ya, Cukeliang, itu ahli strateginya, Pak. Dia itu mau perang itu selalu lihat, ini matahari nanti besok keluarnya dari mana, arah angin kemana, dia perhatikan alam dulu biasanya. Nah, ini adalah marketing orientation. Teman-teman sudah audit belum kompetitornya, sudah audit belum customer-nya ya. Oke, next yang ketiga, ini review minggu lalu, sekilas-sekilas aja ya, adalah product innovation. Nah, teman-teman sudah nyiapkan belum evaluasi produk-produk apa aja yang nggak terlalu laku 6 bulan terakhir ini? Ya, pasti berbeda sekali dibanding tahun lalu. Karena yang pasti 6 bulan ini teman-teman produk yang terkait medis ya, produk yang terkait dengan kesehatan pasti lebih laku ketimbang yang lain ya. Nah, ini gimana Pak 6 bulan ke depan? Oke, kita akan bahas ya sama-sama di webinar kali ini. Next, yang keempat, ini audit kita yang keempat. Kalau saya kemarin cek itu Pak kolesterol ya, SGOT, SGPT, triglycerid itu untuk cek darah. Setahun saya ambil 2 kali. Nah, ini kurang lebih cek darahnya orang marketing itu 5 aspek ini, Pak. Ya. Nah, aspek yang keempat ini adalah tentang branding. Nah, branding audit lebih detail ini Kamis depan terkait bagaimana strategi branding untuk semester kedua. Ya, hari ini kita marketing, minggu depan kita branding khusus. Tapi sekilas terkait branding, awareness kita sejauh ini gimana? Ya, image kita sejauh ini bagaimana 6 bulan terakhir ini? Nah, ini juga perlu, karena marketing dan branding masih terkait ya teman-teman. Oke, yang kelima adalah kepuasan pelanggan. Ya, marketing performance ini bukan masalah omset, karena beda marketing dan sales. Kalau sales kan terkait omset ya, kalau marketing lebih kepada build database, building amunisi, yaitu loyalty daripada customer kita. Sejauh mana 6 bulan terakhir, ya customer mana yang masih stay dengan kita, customer mana yang sudah selingkuh tempat lain, ya itu kita juga perlu audit. Oke, review itu aja singkat, karena mengingat bahwa hari ini terkait sama webinar minggu lalu, ya. Kalau webinar minggu lalu lebih ke auditnya, minggu ini lebih kepada marketing strateginya. Kamis depan lanjutan branding digitalnya, ya, digital branding strateginya. Oke, Pak Greg, silakan.
Setelah audit minggu lalu kita akan kemana ini Pak? Saya mau tanya dulu, auditnya gimana nih? Iya. Bagus, biasa, atau kurang? Nah, apapun hasilnya Bapak Ibu, kalau hasilnya bagus, Bapak Ibu harus tetap keep stupid Pak Sandi kalau ala marketingnya SLC. Artinya di sini jangan cepat berpuas diri, karena perlu diingat bahwa dalam bisnis kita bermain di dalam mode permainan yang disebut dengan infinite game. Nah, seperti apa? Kita akan bahas itu sedikit lebih setelah saya selesaikan ini. Kalau biasa, artinya Bapak Ibu masih ada ruang untuk pengembangan. Bapak Ibu masih punya kesempatan lagi untuk belajar. Jadi jangan kecil hati. Dan kalau yang merasa kalau melihat dengan jujur, dengan besar hati mengakui, ya saya masih banyak yang kurang. Tetap tenang, nggak usah khawatir, ini bukan akhir dari dunia. Corona juga bukan akhir dari dunia. Masih banyak ke depan. Karena apa? Sama. Hal yang sama yang terjadi ketika Anda merasa kurang maupun lebih, Anda masih punya banyak waktu untuk improve. Artinya di sini Anda berada di infinite game, Anda bermain di game yang jangka panjang. Sehingga selalu ada kesempatan untuk improve.